Dirimu adalah bintang yang bersinar terang. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang sebenarnya kenapa dirimu bersinar terang, atau potensi-potensi diri yang bisa membuat diri kamu lebih bersinar lagi, terutama untuk kalian yang memang punya bekal di kehidupan atau pengalaman kehidupan yang bisa kalian sharing, atau bahkan pengalaman-pengalaman kehidupan yang membuat diri kalian jadi lebih bijak lagi gimana cara untuk menampilkannya, membaginya ke dunia ini agar dirimu lebih bersinar terang dan bakat-bakat terpendam. So, ini adalah pick a card, gunakan intuisi dalam memilih kartu. Untuk kalian yang baru channel aku, coba relax dulu. Kalau misalnya masih mikirin tentang seseorang, kan kadang-kadang suka terobsesi tuh, gitu, mikirin dia terus. Hempaskan dulu. Ini waktunya me time buat dirimu sendiri. Jadi fokus ke diri sendiri. Fokus ke energi kamu sendiri. Release sejenak masalah-masalah dirimu. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Sebutkan kata-kata ini. Dirimu adalah bintang yang bersinar terang. Sembari tarik nafas yang panjang, tahan, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Pilihan pertama ada the one. Pilihan kedua ada riddle. Pilihan ketiga ada the mirror. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Tapi perlu diingat, ini adalah collective reading. Bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Jika aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Lalu misalnya kalian bertanya-tanya, ini jangka waktunya gimana? Ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Kita langsung aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, the one. Jadi ini adalah tarot tarot dan oracle card yang aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat saja. The Justice, the Knight of Cups. Dirimu bintang yang bersinar terang. Kalau aku lihat gini, kalian orang yang sangat adil. Keadilan yang kamu lakukan atau aplikasikan ke dalam hidup kamu itu yang membuat kalian lebih bersinar lagi. Orang yang jujur, punya niat yang tulus. Justice itu melambangkan keadilan, kejujuran, dan rationality juga gitu. Jadi kalian orang yang cukup bisa menilai mana yang hitam, mana yang putih, mana yang enggak, mana yang iya, mana yang positif, mana yang negatif gitu. Jadi tidak ada di gray area lah ibaratkan. Semakin kamu tidak bingung dan menjalani kehidupan dengan sangat pasti, semakin kamu akan bersinar terang. Kalau yang aku lihat dari energi Justice sendiri, beberapa dari kalian itu punya bakat buat jadi lawyer, jadi pemimpin, jadi penengah diplomatik gitu, orang yang bekerja di diplomasi. Terus di sini juga yang mengerti soal hukum atau bahkan do something atau melakukan sesuatu di organisasi non-profit gitu. Di sini juga ada the Knight of Cups. Kalian itu jatuh cinta sama kehidupan sendiri, falling in love with life, dan semakin adil sama diri sendiri, semakin kamu bisa bersinar lebih terang lagi. Kamu punya bakat untuk lebih mencintai diri sendiri. Kamu punya bakat untuk melihat cinta di segalanya. Jadi cinta di segalanya itu konsepnya adalah kita ngeliat cinta bukan cuma dari bukan cuma dari pacar, bukan cuma dari pasangan doang gitu. Tapi ngelihat cinta di banyak hal, bahkan di diri sendiri, di keluarga, gitu, di pertemanan, di pekerjaan, di hubungan antara makhluk hidup, gitu, sama semesta. Jadi kalau aku lihat, your spirit guide, terutama ngebantu kamu untuk bisa melihat positivity, melihat
potensi yang lebih positif lagi. Gini, orang-orang yang kita hadapin itu datangnya dari frekuensi kita sendiri sebenarnya. Kalau frekuensinya rendah, kamu bakalan terus-terusan ngelihat keburukan orang. Tapi kalau frekuensinya tinggi, kamu ngelihat potensi lebih baik di orang-orang. Jadi jika ada keluhan-keluhan, aku ketemu orang yang gini, dengan terus meratapi nasib, kesedihan, dan punya kemelekatan berlebihan tentang negative thinking, berarti itu juga proyeksi dari energi kamu sendiri. So, ini waktunya buat upgrade, gitu. Jadi naikkan level kamu jadi lebih tinggi lagi. Jadi saat ada sebuah masalah atau ada seorang yang atau orang-orang yang mengganggu energi kamu lah, atau orang-orang yang energinya negatif, mereka tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kamu, gitu. Jadi mau mereka jungkir balik di depanmu, atau mau mereka ngelakuin hal-hal yang buruk gitu, kamu gak akan berpengaruh. Let's say gini, kamu menjalani kehidupan dengan jujur gitu, terus kamu berada di lingkungan orang-orang yang sikut-sikutan, penuh dengan ketidakjujuran. Kalau memang punya prinsip yang kuat, punya energi vibrasi yang positif dan energi vibrasi yang tinggi, kamu tidak akan terpengaruh ngikutin mereka. Contoh gini, di satu perusahaan semuanya korupsi, contohnya dari bawah sampai ke atas korupsi semua. Kamu berada di situ karena keadaan, tapi kamu gak keikutan gitu. Kamu gak ikut-ikutan korupsi karena moralnya kuat. Karena mau kita orangnya bener, lurus-lurus aja, sometimes kehidupan itu ngasih ujian. Ini kamu kalau dikasih ujian kayak gini, kamu bisa nggak gitu? Kamu bakalan lulus nggak gitu? Jadi saat kamu temuin keadaan-keadaan yang tidak sesuai sama norma, tidak sesuai sama moral, dan kamu ada pertanyaan life crisis nih gitu, kok gini ya gitu, berarti itu tandanya spirit guide kamu memberitahu untuk punya prinsip yang kuat, dan ini adalah ujian dirimu. Contoh simpel lagi gini, kayak kamu punya teman-teman yang dekat banget sama kamu, mereka suka mabuk-mabukan dan party-partian like almost every day, tapi kamu hangout sama mereka tapi kamu gak ikutan gitu, ya udah biasa aja, cuma ngerasa funnya aja gitu, cuma ngobrol dan segala macam. Kamu pun pesan minuman yang tidak memabukkan dirimu, contohnya tidak sampai bikin kamu blackout gitu. Mungkin kalau minum cantik aja gitu, dan kamu tidak terpengaruh untuk sampai melakukan tindakan yang tidak baik, contohnya sesuai moral kamu. Dan itu adalah contoh dari penjagaan semesta dan spirit guide tentang keutuhan energi kamu. That's why kamu bersinar lebih terang lagi. Di sini ada the High Priest, ada the Seven of Swords, sama Ten of Swords. Ya, ini ngomongin soal logic. Di sini there's a lot of Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, and strongly di Taurus juga. Cek sama rising Venus dan Vedic rising juga ya. Kalau aku lihat di sini tadi moral norma cukup kuat, dan itu yang ngebuat kamu lebih bersinar daripada yang lainnya gitu. The High Priestess itu ngomongin soal budaya, tradisi, moral, atau keyakinan secara konsep agama, atau keyakinan sama semesta sama Tuhan gitu. Dan ini cukup strong dan cukup kuat. Jika kamu ngerasa agak goyah, berarti ini adalah reminder. Kamu punya potensi untuk menguatkan di situ prinsip moralnya kamu. And then apapun masalah yang kamu hadapin, sebenarnya kamu punya kepintaran, kamu punya rationality yang jalan, intelligence yang jalan buat bisa keluar dari masalah sebenarnya. So, energi Ten of Swords itu biasanya reminder atau pengingat untuk kita itu harus ngelepasin sesuatu yang tidak kekal loh, gitu. Ada sesuatu hal yang tidak untuk forever, tidak untuk selamanya. Emotion, kesedihan, kebahagiaan itu come and go, itu selalu seperti itu. Dan chapter kehidupan manusia selalu juga ada penutup, ada akhir, ada awal mula gitu. Nah, ini pengingat untuk diri kamu, untuk ngelepasin sesuatu yang harusnya dilepasin, untuk mengurang-ngurangin kemelekatan yang berlebihan pada seseorang, pada sesuatu, sama kejadian, sama perasaan, atau bahkan sama keadaan. So, kalau misalnya kamu ngerasa punya kemelekatan berlebih, ini waktunya kamu pakai rasional kamu, pakai moral kamu untuk lepasin itu.
Lalu energi the Seven of Swords itu adalah kecerdikan. Kamu bisa benar-benar istilahnya ngelihat bigger picture lah dari situasi gitu. Jadi mungkin orang-orang jalan ke jurang, kamu udah ngelihat dari jauh atau ada jurang nih. Jadi aku jalannya ke arah lain lah gitu. Nah, itu yang ngebuat kamu lebih bersinar. Kita bakalan lihat dari sini. Ada expect powerful change, new moon and eclipse. Ini kalau aku lihat ada perubahan di fase kehidupan kamu saat kamu sudah ngelepasin. Kalau aku lihat, jadi transformasinya bakalan jor-joran banget gitu. Bisa dari physically atau dari mentally, dari emotionally. A fiery climax approach ini validasi. Jadi ada sesuatu momentum yang udah nih harus selesaikan gitu. Ini kayak fiery climax approach itu ibaratkan kayak ending of a situation atau situasi yang ending, udah sampai di titik klimaksnya, udah sampai di titik goalnya, udah sampai titik finish, dan ini akan segera hadir. Di sini ada forge, don't follow, new path, be leader you wish you had. Yang tadi aku bilang, kamu punya bakat untuk memimpin. Jadilah pemimpin yang kamu harapkan kamu punya gitu. Banyak pasti yang mengharapkan punya mentor, banyak pasti yang mengharapkan punya guru. Jadilah sosok itu untuk dirimu sendiri. Jadi buat jalanmu sendiri, nggak perlu following orang lain. Di sini ada New Earth, it's happening, keep holding on your vision. Apapun yang kamu impikan, kamu visualisasikan, ini bakalan happening, stay fokus ke situ. Ada the shaman, sama ada the cave. Ini ngomongin soal saran sebenarnya. Sometimes kamu harus berproses sendiri, growing up sendiri, kayak narik diri dulu, agar mampu bisa menemukan jati diri sendiri, mampu menemukan sisi yang sembunyi di dalam diri sendiri. Itu kayak ibaratkan sisi terbaik dari dirimu sendiri lagi sembunyi, karena mungkin terlalu sering buat dengerin orang lain, terlalu sering mencari validasi orang lain, terlalu sering berada di dunia ini yang sebenarnya nggak real untuk dirimu gitu, ibaratkan. Jadi ini diminta untuk agak narik diri buat kamu discovering yourself biar menemukan potensi diri. Beberapa dari kalian potensinya adalah jadi dukun, nggak bercanda. Healer, penyembuh gitu, guru spiritual, atau orang yang mempelajari atau mendalami spirituality. Kebijakan yang kamu punya can help others gitu, bisa membantu orang buat lebih melek lagi contohnya. Jadi kamu punya tenaga, punya kepintaran. Beberapa dari kalian mungkin punya finansial yang lebih lagi gitu. Yang tadi aku bilang, coba aktif di organisasi sosial gitu. Give what can you give. So, di sini ada the stroke. Beberapa dari kalian harus pindah dulu untuk menemukan cahayamu atau bahkan bersinar dengan terang gini. Jadi yang aku pelajari adalah kita tuh harus punya teman-teman yang mengapresiasi kita, happy ngeliat kita happy, bangga saat kita punya achievement, bukannya jealous gitu. Jadi saat kamu menemukan ada teman-teman yang ngomongin kamu di belakang sebenarnya, atau sebenarnya kamu pun tahu mereka tidak terlalu baik untuk diri kamu, ya you need to release gitu. Mau nggak mau, karena kalau terus-terusan kayak bergantung kebahagiaan sama mereka, you're not really happy sebenarnya. Kamu gak akan benar-benar bisa bahagia juga. Yang ada malah kamu ngikutin vibrasinya mereka gitu. Atau ada sebuah pekerjaan yang tidak sesuai sama moral kamu, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai sama moral kamu, lifestyle yang cuma ngikutin kayak nafsu doang, release gitu. Sometimes moving is not always tentang moving secara harafiah, tapi kitanya juga harus buat releasing situasi atau lingkungan yang tidak baik gitu. Dan di sini indikasinya yang tadi aku bilang, ada orang-orang yang patut untuk kita hargai, fokuskan, cintai, ada orang-orang yang tidak patut. So, ya harus sadar yang mana, harus bisa melek sih sebenarnya gitu. Jadi tempatkan diri kamu di dalam lingkungan yang orang-orang tersebut bangga banget ngeliat kamu gitu, happy kalau kamu datang ke mereka gitu. Jadi apresiasi orang-orang tersebut.
I have magical gift. Kamu punya kemampuan spiritual yang cukup bagus kalau aku lihat. Jadi kalau beberapa dari kalian mungkin bisa manifestasi lebih mudah daripada yang lain. Terus kalau aku lihat nanti gini, ada perubahan yang cukup drastis, datangnya surprise saat kamu misalnya contohnya berdoa minta kehidupan yang lebih baik lagi, tiba-tiba kamu disingkirkan dari orang-orang yang kamu sayangi banget konsepnya, atau kamu ketergantung banget sama orang-orang tersebut. Saat semesta melepaskan, ya udah gitu, releasing the universe. Kamu bakalan understanding koneksi dari orang-orang sekitar kehidupan kamu, kenapa kamu berada di keluarga kamu sekarang. Dan di sini kalau aku lihat sebenarnya dunia kan luas ya gitu. Coba go out there, keluar sana gitu. Proteksinya selalunya kuat. Mau kemanapun kamu pergi, bukan hanya proteksi di rumah, tapi kamu dimanapun akan dilindungi gitu loh sama semesta, karena punya karma yang baik. Dan lakukan atau tanamkan hal-hal yang baik juga, jadi karmanya terus-terusan baik-baik. Balance, fokus, everything is falling into places. Kalau aku lihat yang mungkin kamu ngelihat berantakan nih kehidupan kamu, sebenarnya enggak semuanya itu bakalan berada di tempat yang tepat. Kamu berada di dalam situasi yang tepat gitu. Kalau kamu bertanya-tanya apa jalanku sekarang udah bener, udah gitu. Karena memang kamu harus facing itu, balance aja. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book trading, link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk ambil pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita lihat nanti si oracle cardnya, kita lihat dulu tarotnya. Oke, ini dirimu bintang yang bersinar dengan terang. Ini kayak alasan kenapa kamu bisa bersinar dengan terang dan potensi-potensi diri ya untuk bersinar lebih terang lagi. Oke, di sini ada the Empress, ada the Six of Swords. Pertama gini, yang aku lihat jelas adalah kamu mampu untuk mengolah emosional bijak kalau aku lihat. Jadi kamu punya kebijaksanaan di emosional. Ada hal yang buat kamu marah, tapi kamu tidak berlarut sama kemarahan tersebut. Jadi kayak misalnya kesel nih gitu, tapi cuma kayak pas udah ngeluarin kekesalan, paling cuma semenit 2 menit baru udah moving on gitu. Bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting lagi. Jadi kamu pernah lihat gak sih orang kalau misalnya emosi gitu, terus emosi itu datang, misalnya contoh emosi bentuk apa aja gitu, kesedihan, kebahagiaan, dan segala macam, kayak keluar gitu, dipancarkan, entah gitu kayak marah, atau entah itu kayak teriak-teriak, atau bahkan kalau bahagia yang berlebihan kadang-kadang suka menangis terharu gitu, keluar gitu semuanya. Jadi kamu mampu untuk bisa mengeluarkan emosional kamu gitu, yang jadi tidak ada emosi-emosi yang terpendam. Nah itu yang ngebuat kamu itu bisa lebih banyak menerima rezeki, karena konsepnya gini, saat kita menyimpan sesuatu terlalu lama yang bentuknya bukan kekal ya, yang bentuknya seperti memang harus datang dan pergi gitu, kalau disimpan terlalu lama itu kayak kita ngendepin atau kita memenuhi ruangan kita untuk menerima rezeki baru datang gitu. Jadi kamu punya kemampuan buat ngelepasin, release gitu. Nah di sini yang aku lihat ini bisa datang dari contoh dari keluarga juga bisa gitu, atau ada pengalaman-pengalaman di dalam keluarga kamu yang ngebuat kamu seperti itu. Cuman at some point akhirnya kamu mampu untuk bijaksana secara emosional gitu. Jadi let's say gini, ada yang menyedihkan, kamu nangis-nangis gitu, tapi tidak berlarut-larut sampai kayak berbulan-bulan gitu. Paling seminggu 2 minggu ya udah moving on gitu. Jadi kalau aku lihat ini yang menandakan kamu seseorang yang bisa untuk meluapkan emosional kamu secara bijak nantinya atau sekarang. Jadi kalau aku lihat saat mampu, kita kan nguras semuanya yang terpendam nih gitu, entah itu trauma-trauma di masa lalu dikeluarin semua, akhirnya buat ruangan kosong di dalam diri, di dalam hidup kita. Jadi wadah kamu untuk menerima si rezeki baru itu lebih
lebih luas lagi gitu. Jadi diperluas wadahnya, akhirnya rezeki yang datang bisa lebih masuk lagi. Dan ini adalah orang-orang yang pintar untuk bersyukur kalau aku lihat. Jadi karena kamu mampu untuk bersyukur dari hal-hal yang mungkin sepele bagi dianggap sama orang lain, apa sih cuma kayak gini doang, happy gitu, malah kebahagiaan lebih banyak gitu. Mungkin dulu sempat jadi people pleaser, cuman semakin beranjak dewasa, kamu semakin lebih mudah mengapresiasi hal-hal kecil jadinya gitu. Karena dulu sempat jadi people pleaser gitu. Jadi hadiah dalam bentuk kecil pun kamu akan sangat mengapresiasi itu, karena dulu kamu sering banget ngasih hadiah ke orang lain gitu. Mungkin dulu nggak pernah dikasih balik gitu sama orang-orang apa yang kamu berikan, tapi di poin yang sekarang akhirnya rezeki yang datang ke dalam hidup kamu banyak nih gitu, dari hal-hal kecil akhirnya kamu mampu untuk apresiasi itu. Dan semakin kamu mengapresiasi rezeki walaupun bentuknya sepele, akhirnya makin besar. The Empress itu adalah simbol kemakmuran. So, potensi diri kamu adalah jadi sosok orang yang makmur hidupnya, tidak terjerat sama ilusi-ilusi duniawi lah, ibaratkan. Kadang-kadang ada orang yang menjalani kehidupan karena ngelihat influencer gini gitu, ngelihat temannya punya ini dan itu, cari validasi. Kamu enggak, kamu punya rasa kecukupan gitu. Jadi akhirnya Tuhan ngasih kamu banyak lagi dan lagi gitu. Mungkin beberapa orang nih dalam hidup kamu terinspirasi kali ya sama diri kamu gitu. Jadi sebenarnya banyak yang mengagumi gitu kalau aku lihat, terutama untuk kalian yang care banget sama orang-orang sekitar, atau bahkan kamu sering ngelakuin konsepnya kayak memberikan cinta tanpa pamrih gitu. Nah itu yang akan semakin ngebuat kamu auranya semakin lebih terpancar lagi, kayak auranya tuh kayak bersinar kerap-kerip lah, ibaratkan. Karena kamu pun tidak cari sesuatu dari apa yang kamu beri, ya udah ngasih aja gitu. Nah di sini ini ada juga pelajaran soal mother figure. Kalau aku lihat, there's something about energi ibu yang mungkin harus kamu pahamin, atau kalau misalnya ada hubungan yang kurang baik, diperbaiki gitu. Learn how to give love and receive love, atau learn how to belajar untuk bisa ngelihat sosok ibu itu kasih sayang ke anaknya gimana sih gitu. Apa perjuangannya gitu, pahamin itu. Di sini soalnya kalau kamu lihat nih, anggap aja ya dari energi The Six of Swords ini ada sosok ibu yang bawa anaknya ke tempat yang lebih baik lah gitu. Nah ini bisa jadi peran kamu, atau bahkan di dalam hidup kamu ada sosok yang seperti itu. Ini ada pesan untuk beberapa dari kalian yang ngerasa trapped, ngerasa terjebak, pernah di-abuse, in mental abuse atau physically abuse, terus akhirnya ngerasa tidak percaya diri, ngerasa kurang, dilawan. Itu adalah PR kamu. Itu yang harus kamu lawan saat ini. Jadi apa yang orang lain lakukan ke kamu kemarin, keadaan-keadaan yang tidak baik yang akhirnya ngebentuk kamu jadi seperti itu, it's not your fault. Itu bukan salah kamu gitu. Itu proyeksinya datangnya dari insecurity-nya mereka gitu. Itu datangnya dari problemnya mereka sendiri. Tapi itu bagian dari perjalanan yang harus kamu hadapin untuk nge-shape kamu atau ngebentuk kamu jadi sosok orang yang lebih punya cinta damai, bisa memberikan rasa cinta gitu. Because you understand konsep cinta itu seperti apa, karena kamu memahami konsep cinta seperti apa. Hidupnya akan lebih abundance lagi, nanti akan lebih makmur lagi, penuh dengan fertility, istilahnya kesuburan. Apa yang kamu tanam akan tumbuh, ibaratkan. Apa yang kamu jalanin akan kelihatan hasilnya lebih besar daripada ekspektasi dirimu. So, di sini ada the Ten of Cups. There's something about family di sini yang harus kamu pahamin. Maybe konsep cinta dari keluarga itu harus dipahamin seperti apa. Ada orang yang dikasih privilege sama Tuhan, dikasih cinta sama keluarga. Coba pelajarin, apresiasi itu. Tapi untuk kalian yang dikasih ujian dengan ada dinamika di keluarga, kamu bisa berdamai dan akhirnya menjadi versi yang lebih baik lagi, punya kehidupan yang lebih baik lagi untuk masa depan dirimu, atau ya kamu bisa
punya kemelekatan sama rasa sakit itu, akhirnya nggak menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan tanggung jawab kita sendiri. Kita mampu releasing, lepasin itu yang nyakitin apa tidak, gitu. Di sini ada energi Taurus, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada juga Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising kalau kamu ngomongin soal zodiak. Terus yang aku lihat di sini nanti gini, kadang-kadang kan kehidupan ngasih kita pilihan gitu. Semakin banyak pilihan kita akan semakin pelin-pelan gitu. Indecisive, bingung mau milih apa karena pilihannya banyak, enak-enak contohnya. Nah, belajar untuk tahu kamu maunya apa gitu. Semakin kamu tahu maunya apa, semakin aura kamu terpancar gitu. Kelihatan akan semakin confidence. Manusia kalau semakin confidence, semakin punya rasa percaya diri, dia jalannya semakin kelihatan jelas. Kesuksesan semakin jelas, kelihatan gitu. Nah, ini juga konsep, kadang-kadang kan kita punya gambaran tentang apa itu perfect ya di dalam kepala kita gitu. Perfect family gimana, perfect job seperti apa, finansial yang perfect seperti apa, fisik yang perfect seperti apa. Itu perspektif sebenarnya. It's okay punya perspektif tersebut gitu. Cuman belajar untuk membangun kebahagiaan konsepnya bukan hanya dari perspektif kita, tapi apa yang kita rasa, apa yang kita wujudkan dari apa yang kita rasakan itu gitu. Jadi konsepnya yang kita wujudkan. Kita bentuk nih kebahagiaan kita, apakah itu bisa membahagiakan gitu. Apakah bedain gitu ilusi sama apa yang benar-benar nyata seperti apa gitu. Nah, energi The Two of Pentacles ini kita juga pelajaran soal balancing. Jadi seimbangin semuanya gitu, antara cinta sama sesama, cinta sama pekerjaan kita gitu. Lalu dari energi The Nine of Wands kita belajar untuk punya passion dalam kehidupan, tapi sembari menjaga diri kita sendiri. Jadi yang tadi aku bilang, apapun yang terjadi masa lalu itu bagian dari cara semesta untuk menjaga dirimu gitu. Jadi kamu akan lebih terproteksi lah gitu. Jadi lebih pasti lagi harus ngapain, dealing sama orang yang kayak gimana, berhadapan sama situasi yang seperti apa, kamu udah pintar gitu. So di sini kalau aku lihat sebetulnya banyak orang yang memandang diri kamu sebagai seseorang yang makmur gitu, percaya diri atau punya banyak privilege dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang kan gitu ya manusia, mesti orang lain yang ngeliat gitu, mesti orang lain yang mungkin validasi baru kita nyadar gitu. Jadi belajarlah untuk bisa kontemplasi dulu gitu, daripada orang lain yang ngeliat. Orang lain ngelihat kita bisa ini, bisa itu, tapi kita nggak ngerasa gitu. Nah, yang tadi makanya aku bilang, konsep kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita wujudkan untuk diri kita sendiri. You're good enough. Percaya kalau kamu itu enough, cukup gitu. Cukup semuanya gitu, nggak perlu tadi cari validasi dari orang lain gitu, atau punya rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri karena sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Orang-orang yang ngebuat kamu atau nggak membuat dirimu merasa kurang itu sebenarnya orang-orang yang punya masalah pribadi gitu. It's not your problem sebenarnya, itu bukan masalah kamu, walaupun ada hubungan saudara atau hubungan keluarga gitu. Itu proyeksi dari traumanya dia sendiri sebenarnya. Well, sekarang hidup kamu harus kamu fokusin untuk bisa merasa enough gitu. Saat kita ngerasa enough, ngerasa cukup, tadi rezeki akan semakin banyak. Di sini ada you and your loved one are safe. Dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi itu aman. Karena apa yang aku lihat, apa yang kamu lakukan itu perjuangannya bukan untuk diri sendiri. Beberapa dari kalian itu berjuang untuk kehidupan lebih layak lagi, bahkan untuk keluarga kamu gitu. Jadi semesta akan juga ngebantu perjuangan dirimu. Di sini ada messenger, serious energy, bringing harmony and balance. Jadi kamu adalah seseorang yang dihadirkan di hidup ini untuk memberikan harmoni ke orang-orang sekitar, untuk memberikan balance. Pakai peran itu. Jika kamu punya kasih sayang yang banyak, kasih gitu. Jika kamu punya kemampuan finansial yang lebih, bagi. Kalau kamu punya pengetahuan, bagi juga gitu.
Jadi kalau aku lihat di sini kita kan punya banyak hal dalam kehidupan, asal kita mau ngelihat itu apa sih yang aku punya gitu. Bagi itu. Karena tadi keberadaan kamu ini bisa balancing orang-orang sekitar kamu, bisa menyeimbangkan gitu. Jadi tanamin kelayakan diri sendiri. Di sini the cosmic heart, devotion, potensi, make your life a moving prayer. Jadi jangan lupa juga untuk berdoa. Tapi kalau aku lihat devotion itu kan konsepnya kayak kita punya kesetiaan. Jadi sama apa yang kita kasih ke Tuhan gitu, lakukan dengan disiplin gitu. Kedisiplinan di berdoa atau kedisiplinan di cara kamu untuk ibadah itu kan kamu tentukan sendiri gitu. Dan buat itu atau sematkan itu di kehidupan sehari-hari kamu. Lalu di sini ada gnosis, pengetahuan. Jadi kamu punya banyak knowledge, punya banyak pengetahuan yang bisa kamu sharing. Pengetahuan itu bukan hanya datangnya dari kamu belajar kuliah sampai S3, tapi juga pengetahuan soal kehidupan, experience kamu soal kehidupan, pengalaman kamu berkomunikasi sama orang-orang sekitar, pengalaman kamu dari kesalahan kamu, pengalaman kamu dari keadaan-keadaan yang buruk kemarin gitu. Jadi kayak tantangan kehidupan itu juga bagian dari pelajaran gitu. Di sini untuk kalian yang feminin terutama, aku ngelihat the more you become softer, semakin kamu lebih soft lagi sama diri sendiri, semakin halus lagi gitu. Kalau aku lihat semakin kamu akan bisa selaras sama semesta gitu. Saat kamu selaras sama semesta, whatever that you want, apapun yang kamu mau, kamu bisa wujudin itu. Di sini ada the mountain. Sometimes aku ngelihat beberapa dari kalian itu lebih bisa ngeraih kesuksesan dari teman-teman yang lain. It's okay. Jadi kalau aku lihat gini, kadang-kadang kesuksesan yang diraih itu sepaket sama loneliness gitu, karena sendiri di puncak kalau aku lihat di sini. Jadi karena punya keberhasilan secara emosional, bisa kontrol, kepintaran juga. Jadi kemampuan kamu untuk naik ke tingkatan ini lebih mudah daripada yang lain gitu. Jadi tapi pasti yang tadi aku bilang, kalau everything itu datang tuh sepaket, positif negatif itu datang sepaket. Ada momen-momen dimana kamu akan ngerasa lonely, berteman sama loneliness tersebut. Itu bukan berarti kamu harus nurunin vibrasi kamu atau energi kamu untuk sama kayak teman-teman kamu gitu. Kadang-kadang kamu juga akan lebih bisa memahami keadaan yang orang lain pahamin. But that's okay gitu. Kita nggak bisa ngerubah orang lain, kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk selevel sama diri kita. You're going to meet someone yang bakalan equal, tapi harus sabar. Di sini ada the tower. Ada the broken glass. Ada hand, sama ada the bear. Beberapa dari kalian itu akan jadi expert atau jadi ahli di bidang apapun pekerjaan kamu sekarang. Jadi kalau expert kan langka nih gitu. Jadi kelangkaan kamu tuh bakalan banyak yang nyari lah gitu, jasa-jasa atau kemampuan kamu. Yang tadi aku bilang, kamu di hidup ini tuh untuk balancing kehidupan sekitar kamu dan untuk memberikan keharmonisan. Kalau kamu punya sesuatu yang lebih, bisa kamu bagi gitu. Lebih itu bukan hanya konsep uang, tapi juga kepintaran, kemampuan, tenaga, waktu gitu. Dan di sini yang kamu berikan ke semesta itu yang akan meleburkan karma-karma burukmu gitu. Jadi dari apa yang sudah kamu achieving sekarang, yang kamu aplikasikan ke kehidupanmu sekarang dan kamu bagi ke orang-orang, itu yang ngebantu kamu untuk meleburkan karma-karma buruk. Saat sudah mampu meleburkan karma-karma burukmu di masa lalu atau karma-karma yang negatif yang dilakukan di kehidupan sebelumnya, bahkan dari kehidupan sekarang, itu yang ngebantu kamu buat naikin level lagi gitu. Jadi vibrasinya lebih naik lagi. Dan akhirnya yang tadi aku bilang, beberapa dari kalian akan di momen
sendirian di puncak gunung, tapi nanti akan ketemu sama sosok orang yang selevel gitu, sevibrasi sama dirimu gitu. Tapi tidak perlu menurunkan vibrasi kamu untuk bisa punya orang gitu, punya seseorang, atau untuk divalidasi aku tuh nggak sendiri gitu. Walaupun aku ngeliatnya banyak orang yang akhirnya kalau nggak kuat sama loneliness, nggak kuat sama kesepian, akhirnya mengiyakan dealing sama orang-orang yang toxic gitu, dealing sama orang-orang yang sebenarnya itu nggak bikin kamu happy gitu. Jadi lepasin gitu. Nggak apa-apa, hadapin kesendirian ya, karena nanti kamu akan ketemu sama sosok orang yang tepat gitu. Di sini ada green, ada money, luck, prosperity, growth, and nature. Semesta ngasih gift kamu di kemampuan finansial yang lebih baik, kemampuan untuk bersyukur lebih baik lagi karena banyak, keberuntungan juga, dan apa yang kamu tanam itu tumbuh secara natural, gitu, nggak dipaksakan. Di sini ada the sun, heal, charge, warm, illuminate, nourish. Coba deh keluar pagi-pagi. Nggak usah pakai soft line. Kalau kamu pakai kontak lens, copot dulu, jangan pakai kacamata dulu gitu. Coba sembari menghangatkan di pagi hari di bawah sinar matahari gitu, itu akan nge-charge kamu gitu. Dan ini akan membantu buat healing juga, akan menutrisi dirimu atau sel-sel di dalam tubuhmu. Today I will do something my future self will thank me for. Hari ini aku bakalan berterima kasih sama diriku melakukan pilihan-pilihan untuk kebaikan aku di masa depan. So, di sini your feelings are valid. Jadi, trust your feeling juga. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa box reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Dirimu adalah bintang yang bersinar terang. Ini adalah oracle card dan kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. The Ten of Coins sama The Page of Swords. Oke, ini kenapa diri kamu bisa bersinar lebih terang daripada yang lain? Keberanian udah pasti. Kamu tahu maunya apa, kepastian diri kamu sendiri gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa ini bukan kamu, tanemin itu. Karena itu yang akan ngebantu kamu buat lebih sukses, lebih bersinar lagi. Keberanian, kepastian di dalam diri, tahu maunya apa, gitu. Jadi, kalau misal kamu ngerasa masih takut, coba hadapin ketakutan terbesar kamu, gitu. Saat dihadapin ketakutan terbesar, hal-hal lain kamu gak akan takut. Nah, di sini dari energi The Ten of Coins, aku ngelihatnya ini juga bekal dari orang tua, bekal dari keluarga, ada juga dari kalian yang mungkin punya adat istiadat yang cukup kental, tradisi yang cukup kuat. Ini ngomongin soal warisan. Sometimes warisan ada yang bentuknya uang, itu mungkin ngebuat kamu luck, beruntung dari orang-orang lain. Cuman di sini juga ada yang warisannya dalam bentuk ajaran-ajaran gitu. Konsep ajaran-ajaran banyak, bisa soal agama, soal adat istiadat, tradisi, dan segala macam. Dan itu yang nge-protect dirimu sendiri gitu. So, apa yang nenek moyang kamu kerjakan bukan untuk mereka sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi. Nenek moyang kamu itu menanamkan hal-hal positif di dalam kehidupan. Jadi karma-karma baik mereka melebur ke kalian gitu, ke kamu, ke saudara-saudara kamu, ke keluarga kamu yang lain. So, kalau aku lihat dari energi The Ten of Coins itu, ini waktunya kamu untuk ngelakuin hal yang sama. So, whatever that you do sekarang, lakukan bukan hanya untuk dirimu. Boleh ngelakuin buat kebahagiaan diri, tapi juga mikirin tentang your future sama keturunan kamu lainnya. Jadi your legacy, ngebangun legacy kita. Jadi ini yang harus tanamkan. Sama kayak pohon itu percuma kalau misalnya gede, tumbuh, megah, tapi kalau akarnya nggak kuat sama aja, ada angin roboh. Tapi si pohon itu harus tumbuh dengan akarnya yang kuat. Mau kelihatannya kok kecil ya pohonnya, kok kurus-kurus ya pohonnya, tapi kalau akarnya kuat, itu namanya keberhasilan gitu. Jadi coba membangun keberhasilan bukan hanya dari sesuatu yang kita lihat kerlap-kerlip aja. Di sini ada The Seven of Cups. Ini untuk kalian yang indecisive, plan-plan, bingung harus ngapain.
harus buat kepastian gitu. Itu yang akan ngebentuk kamu bersinar soalnya. Kalau semakin punya rasa confidence, semakin punya rasa percaya diri, kamu akan semakin bersinar. The Seven of Cups, kamu adalah seseorang yang dikasih privilege, punya banyak pilihan soal kehidupan. Nah, orang-orang banyak banget yang kurang bersyukur, mana pilihan aku gak ada gitu. Tapi padahal dia bisa hidup dengan semaunya sendiri loh gitu. Ada orang-orang yang tumbuhnya di shelter. Mereka gak punya pilihan lain selain untuk meminta bantuan. But you have a lot of things gitu. Kamu punya kemampuan banyak, kamu punya waktu, tenaga, kepintaran, punya knowledge gitu, punya kesempatan. Orang kalau misalnya nggak mampu untuk ngeliat kesempatan gitu, selalu fokusin aku maunya ini, tapi pintu-pintu yang kebuka yang lain yang nggak dilihat, itu kegagalan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan gagal untuk ngeliat potensi atau peluang-peluang. Ini ada pesan juga untuk kalian yang mungkin, ini untuk beberapa ya, mungkin yang ngerasa struggling di finansial. Gini, pernah nggak mikir kalau punya obsesi yang berlebihan terhadap finansial malah makin ngerasa kurang? Kayak ngejar terus mana nih keputusasaan soal finansial yang ngebuat kamu ngerasa kurang soal finansial. Jadi saat manusia punya kemelekatan berlebihan sama konsep materi dan uang finansial, kayak digenggam terlalu erat, jadi nggak ngebuat ruang untuk semesta ngebantu soal finansial. Jadi untuk semesta bantu soal finansial, dilepasin, lebih mengapresiasi hal-hal yang bukan dalam bentuk uang gitu. You have a lot of things di sini. The Seven of Cups sama the Six of Cups itu kan nunjukin cups yang banyak ya gitu. Jadi cinta yang dalam hidupmu tuh banyak banget gitu. Kebahagiaan itu konsepnya banyak sekali gitu, walaupun kamu anggap itu hal yang gak penting, hal yang receh. The more you focus sama hal-hal yang kamu anggap gak penting dalam bentuk kebahagiaan atau kepuasan hati, semakin finansialnya akan lebih baik gitu. Jadi saat fokusnya di shifting, yang tadinya fokusnya ke pentacle nih, di shifting ke cups, diubah ke hal-hal yang bentuknya bukan finansial atau materi dan duniawi, malah ini akan semakin banyak gitu. Kamu anggap finansial jadi bonus, dan malah ini akan menjadi konsep kesuksesan finansial gitu. Jadi kesuksesan finansial, kamu meant to be kamu adalah orang-orang di dalam hidup ini yang diperuntukkan untuk mendapatkan kenyamanan finansial. Orang yang punya kenyamanan finansial tidak punya kekhawatiran soal finansial. Nah, itunya dirubah dulu. Kekhawatiran itu dirubah dulu gitu. Fokusin untuk mensyukuri hal-hal yang udah kamu punya, yang kamu dapat secara gratis dalam hidup ini. Saat kamu udah mulai mensyukuri itu, finansial ini kayak bonus gitu. Jadi lebih banyak malah gitu loh. Gunakan kepintaran kamu, ke ide-ide cemerlang kamu untuk bisa bikin kamu lebih happy lagi. So, di sini ada your dreams need practical plan. Lebih gampang jangan diribetin. If you want to be happy, jangan ngerebetin hal-hal kecil, hal-hal sepele. Contoh gini, kamu berharap orang untuk gini gitu. Udah stop berharap. Just ask for something that you want gitu. Contoh misalnya kamu mau orang itu menghargai kamu ngomong, kamu harus menghargai aku dengan gini gitu. Sometimes you need to ask. Jadi mimpi kamu butuh planning yang lebih simple lagi gitu. Entah itu dalam bentuk apapun ya, kesuksesan, karir dan segala macam, atau hubungan sama keluarga, hubungan sama teman-teman, hubungan sama orang-orang. Mimpimu butuh planning yang lebih simple lagi, atau simpelkan jalan pikiran kamu. Di sini ada a personal issues reach resolution. Ada isu-isu dalam personal dirimu yang mungkin berkecamuk kemarin. Ini nanti ada kejelasannya. Lalu di sini ada breath of the cosmos, my will to thy will, micromanaging the universe. Ada manusia itu punya free will. Manusia itu punya kemampuan untuk merubah jalan hidupnya, merubah takdirnya. Tapi kita juga harus bekerja sama Tuhan.
Jadi apapun yang Tuhan berikan, kita harus kerja sama di situ. Jadi belajar untuk ngikutin semesta, tapi kita tahu maunya apa, butuhnya apa. Activated earth, power, places, ley line, trust where you left. Jadi percaya arahnya kemana. Pasti semesta ngasih jalan. Aku selalu ditanya, jalanku udah bener atau belum? Udah. Jawabannya udah pasti kayak gitu. Karena setiap apapun yang kamu hadapin dalam hidup ini, itu bagian dari journey kamu. Bagian dari pelajaran yang harus kamu fokusin atau kamu pelajarin. Jadi apapun yang kamu hadapin, yang ada di tangan kamu sekarang, itu bagian yang harus kamu terima. Entah itu pelajaran, ujian, entah itu berkah. Di sini ada river. Step by step kecil dulu. Gini. Kamu punya mimpi, kamu pengen sesuatu. Lakuin step by step. Nggak perlu langsung ngebut, nggak perlu langsung cepat ke tujuannya. Karena konsep river kan kayak sungai ngalir ke lautan gitu. Contoh tujuan kamu ke lautan, kamu harus ngikutin sungai yang ngalir dulu. Sungai yang ngalir itu adalah caranya Tuhan untuk ngarahin kamu. Jadi, ikutin jalannya Tuhan. Low, ikutin kayak sungai ngalir gitu. Ikutin alirnya semesta. Di sini ada the destroyer. Ini yang aku pelajarin, kita tuh nggak bisa pengen all the good things in life. Kita nggak bisa cuma pengen hal-hal yang indah-indah, manis-manis, rainbow and butterfly aja dalam kehidupan. Itu sama aja kayak kita pengen pohon tapi jangan bentuk pohon. Jadi everything evil, buruk, negatif itu coexist sama hal positif. Itu udah pasti sejalur, bukan sejalur sih, jalur bentuk yang existnya bareng-bareng gitu, sama-samaan gitu. Jadi dalam diri kita pun ada sisi terburuk dalam diri, ada sisi terbaik dalam diri. Hadapin, kenalan, biar bisa bekerja sama gitu. So, di sini ada the star. You got the star. The key ada money. Kalau aku lihat di sini beberapa dari kalian juga life purpose-nya mungkin untuk influencing people, menginspirasi orang. Konsep menginspirasi bukan hanya jadi influencer. Kalau bisa nulis buku untuk bisa menginspirasi orang-orang gitu. Kalau bisa nyanyi, bisa bikin hati manusia tergerak, bisa bikin seni, karya tulisan, karya seni kayak kayak lukisan gitu untuk menggerakkan emosional seseorang. So everything. Jadi lakuin itu. Dan di sini kalau aku lihat kamu udah nemuin kuncinya untuk sukses. Cuman harus bisa lebih percaya diri. Harus punya tujuan, kemampuan, kepastian. Lalu di sini kalau aku lihat nanti you get reward dari kesuksesan yang kamu punya. Tadi soal keuangan dan finansial itu reward, kayak hadiah, kayak lebih ke bonus untuk dirimu sendiri. Dan ini lucu sih pesannya. Unlucky event atau keadaan-keadaan yang kamu anggap itu malah petaka, sebenarnya itu membawa keberuntungan untuk dirimu saat kamu mau niat untuk lihat itu. Contoh kecil, kamu kerja di, let's say, kerja di kantor gitu. Aduh, ini di sikut-sikut terus gitu di kantor. Ketemu sama orang-orang yang buruk, ngerasa sengsara lah di kantor. Terus istilahnya kayak nggak ngerasa happy gitu. Itu kan negatif. Itu kejadian, pengalaman yang nggak enak pasti. Tapi kejadian dan pengalaman gak enak itu akhirnya nge-push kamu buat keluar aja deh gitu. Apa ini ya gitu, entah bikin konten dan segala macam. Ternyata itu lebih berhasil gitu, dan itu ternyata jadi tujuan hidup kamu, dan ternyata itu bikin kamu lebih happy. Sometimes kita akan ngalamin kejadian-kejadian yang unlucky, yang kita ngerasa gak beruntung, tapi ternyata itu adalah keberuntungan untuk diri kita sendiri. Jadi niatkan diri kamu ngelihat blessing dari hal-hal yang kamu anggap tidak beruntung itu. So, ini kalau aku lihat ada obstacle atau ada halangan-halangan yang di-remove sama semesta. Ikutin intuisi, gunakan imajinasi dan visualisasi kamu.
dan kamu akan jadi sosok orang yang lebih wise lagi. The ocean cleanse, refresh, and release. Main-main ke pantai buat releasing energi negatif, cleansing energi kamu, terus juga bantu buat melepaskan apa yang harus dilepaskan. Ada what can you let go of right now to set yourself free? Apa yang bisa kamu lepasin sekarang yang bisa ngebuat kamu lebih bebas lagi gitu? Apa sih yang ngalangin kamu selama ini gitu? Lepasin. Lalu ada roots. Ini yang tadi aku bilang ya, ini validasi demi validasi kalau aku lihat. Jadi tadi aku cerita soal pohon itu nggak perlu jadi megah, maksudnya jangan hanya fokus dari kemegahan di visual saja, tapi juga dari akarnya kan. Yang namanya kalau kita punya akar yang kuat, kita mau ditempa apapun gak akan runtuh gitu, gak akan goyah. Belajar untuk mempelajari tradisi-tradisi kamu, histori keluarga kamu seperti apa, mungkin agama keluarga kamu kayak gimana, pelajaran lebih dalam lagi, karena itu yang akan ngebentuk kamu jadi sosok orang yang lebih kokoh lagi. Yang tadi aku bilang, warisan itu bukan hanya konsep uang. Beberapa dari kalian mungkin dapat gift warisan dari keluarga kalian, tapi beberapa dari kalian ini seperti karma-karma baik yang ditanam sama ancestor kamu, sama nenek moyang kamu. Dan ini yang menjadi bantuan untuk kehidupan yang sekarang. So, untuk ngebantu diri kamu di masa depan, di kehidupan selanjutnya, atau bahkan your future children, keturunan-keturunan kamu nantinya, tanamkan sesuatu yang baik juga. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!